Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap ada bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah Tuhan, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 2-3. Tertulis demikian: jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang selebriti merasa kerepotan ketika menghadiri suatu acara di sebuah negara. Ketika berada di tempat publik, ada begitu banyak orang yang ingin meminta foto bersama dan menyatakan bahwa mereka mengenalnya. Padahal sang selebriti tidak mengenal mereka. Tapi walau demikian ia berusaha untuk bersikap ramah. Yang sebenarnya terjadi adalah banyak orang yang tahu tentangnya, tapi tidak mengenalnya secara pribadi. Ada perbedaan antara mengetahui dan mengenal. Kita bisa saja tahu siapa Presiden Amerika Serikat atau Presiden negara kita Indonesia, tapi belum tentu kita mengenal. Level tahu dan level mengenal itu berbeda, tidak sama. Sekedar tahu saja, itu berarti satu arah. Tapi kalau mengenal, itu sudah dua arah. Seorang yang belajar teologi, mencapai sarjana, master bahkan doktor teologi, mungkin merasa sudah tahu segalanya, tahu tentang Tuhan, karena sudah banyak belajar tentang Tuhan. Tapi belum tentu ia memiliki pengenalan akan Tuhan. Tahu itu baik, tapi mengenal jauh lebih baik. Kita perhatikan di sini 1 Korintus 8 ayat 2-3. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dalam pasal ini, saudara, Rasul Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus mengenai makanan, khususnya makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala di kuil-kuil berhala yang banyak di Korintus pada waktu itu. Apakah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan atau tidak? Ini yang menjadi polemik dalam kehidupan jemaat di sana. Pada intinya makanan itu boleh dimakan, tidak ada masalah untuk dimakan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang merasa tahu segalanya, supaya mereka juga bertingkah laku dengan mempertimbangkan orang-orang yang lemah imannya, supaya mereka tidak tersandung dan tidak terjatuh dalam iman karena makanan. Hal yang penting dinyatakan dalam ayat ini, bahwa kita semua perlu kerendahan hati. Jangan merasa tahu segalanya secara rohani. Jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan rohani, merasa yang paling tahu, merasa yang paling dekat dengan Tuhan, merasa paling hebat kehidupan rohani kita, dan kemudian kita bertindak semau kita karena kita merasa tahu segalanya. Kalau kita merasa tahu segalanya, itu tanda bahwa kita sebenarnya tidak tahu. Hati-hati dengan sikap tahu ini, saudara. Mungkin kita merasa kita paling tahu tentang Tuhan,
Tapi justru disitulah itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum tahu apa-apa. Tahu tentang Tuhan itu baik memang, tapi yang terutama, yang terpenting adalah mengasihi Tuhan. Karena orang yang tahu belum tentu dikenal oleh Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang sungguh mengenalnya, itulah yang dikenal oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini kita berusaha mencari tahu tentang Tuhan, jangan berhenti di level mencari tahu saja, tapi miliki pengenalan pribadi akan Tuhan. Kasihi Dia dengan segenap hati kita, hidupi firman-Nya, kenal Tuhan Yesus secara pribadi dengan sungguh-sungguh, dan ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga hidup kita memancarkan kasih. Dan dengan demikian, kita dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak sombong rohani, tidak bersikap arogan secara rohani, merasa tahu segalanya, merasa tahu yang paling tahu tentang Tuhan, yang paling tahu tentang Engkau, paling tahu tentang pribadi-Mu. Ampuni kesombongan kami Tuhan, ampuni kami yang selalu arogan, yang bersikap sombong terhadap sesama kami. Tolong kami, mampukan kami untuk merendahkan hati kami. Singkirkan ya Tuhan segala sikap kesombongan, keangkuhan, arogan dari dalam hati kami. Bersihkan kami ya Bapa. Tolong kami, pimpin kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Hidup dalam pengenalan yang benar, bukan hanya sekedar tahu saja. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, melangkah dalam kebenaran, dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami membawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, pemulihan, kesembuhan, pertolongan ajaib, mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.